makhluk pertama yang melimpah dari Allah. Ya disebutnya Muhammad oleh para wali, cahaya Muhammad. Dan inilah sumber segala pengetahuan, sumber segala makrifat, sumbernya cahaya yang melimpah. Dalam diri setiap makhluk ada kandungan nurnya masing-masing. Semakin dia jauh dari pusatnya cahaya, ya semakin redup sinarnya. Nur Muhammad. Jadi nggak apa-apa itu. Di situ ada Allah mengingatkan biar kamu nggak ngantuk. Karena ini kalau sambil ngantuk bisa gawat. Karena ada cerita kalau wayang itu waktunya ajaran paling penting kok ngantuk, ilmunya setengah. Begitu setengah waktunya perang kalah. Kayak ceritanya anaknya Abimanyu kan gitu. Anaknya Arjuna itu kan namanya Abimanyu. Bapaknya ngajari teori perang waktu dia dalam kandungan. Jadi diajari teori perang kok dilalah dapat separuh, ibunya ketiduran. Nah, begitu lahir dia ngerti segala teori perang cuma setengah. Jadi terakhir waktu ada strategi apa, pokoknya dia bilang saya bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Akhirnya kan dia tewas di keroyok Kurawa yang banyak itu karena mendengarkannya cuma setengah. Jadi kamu tidak boleh ngantuk. Kalau filosof barat boleh ngantuk, kalau ini tidak boleh. Kalau setengah kalau setengah gawat, nanti kamu ceritanya setengah. Jadi Nur Muhammad itu, ini kalau bahasa lainnya namanya Muhammad yang spiritual. Makhluk pertama yang melimpah dari Allah. Ya disebutnya Muhammad oleh para wali, cahaya Muhammad. Dan inilah sumber segala pengetahuan, sumber segala makrifat, sumbernya cahaya yang melimpah. Dalam diri setiap makhluk ada kandungan nurnya masing-masing. Semakin dia jauh dari pusatnya cahaya, ya semakin redup sinarnya. Jadi sinar ini namanya Nur Muhammad. Cahaya ini diwarisi para nabi, dibawa para wali, dilanjutkan para ulama. Dalam dirimu juga ada, cuma intensitasnya mungkin tidak besar. Ya besarkan sendiri. Dengan cara apa? Mendekati cahaya. Bahkan kalau kamu bisa bersatu dengan Nur Muhammad, disitulah kamu mengalami hulul. Karena tidak mungkin kamu mencapai Nur Muhammad kalau masih terkungkung oleh nasud, sifat kemanusiaan. Jadi cahaya yang tadi Allah bilang wa nafakha fihi min ruhi dalam dirimu, wujudnya apa? Nur Muhammad. Yang inilah nanti ketika dia hidup, dia kompatibel sama Allah sehingga Allah bisa masuk. Ketika dia hidup dalam dirimu. Nah, jadi ini yang dibawa oleh para nabi. Para nabi nurnya pasti besar, diwaris-wariskan terus dari para nabi, terakhir Nabi Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini sifatnya sangat spiritual. Oleh karena itu katanya Ibnu Arabi, manifestasi dari Nur Muhammad sebenarnya yang lebih sempurna ada pada Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu cara hidupnya kan sufi 100%. Jadi dia mulai gaya hidup, ajaran, sampai macam-macam pernik-pernik hidupnya itu kan sufi. Maka katanya Ibnu Arabi, contoh idealnya Nur Muhammad itu Nabi Isa. Kok bukan Nabi Muhammad? Enggak. Katanya Halaj, Nabi Muhammad itu paling bagus karena dia bisa kombinasi dan bolak-balik antara sisi kemanusiaan, sisi ketuhanan demi umatnya. Jadi semua digarap oleh Nabi Muhammad karena dia menyempurnakan semuanya. Tapi khusus untuk yang manifestasi Nur Muhammad yang 100%, katanya Halaj itu Nabi Isa. Ya ndak enaknya yang ini ya dunianya dunia batin semua. Nur Muhammad itu kan memang sifatnya spiritual
spiritualitasnya sangat tinggi pasti orang yang semakin punya Nur Muhammad dalam dirinya. Para wali itu pasti besar nurnya. Nah, Nabi Muhammad juga paling besar, tapi dia juga turun kembali ke dunia, kemudian ngopeni umatnya, kadang-kadang harus ngurusi politik, jadi dimaksimalkan semuanya. Tapi kalau Isa ini batinnya saja, maka idolanya Al-Hallaj itu Nabi Isa untuk urusan Nur Muhammad. Meskipun namanya sebenarnya nama Muhammad. Nah, ini termasuk yang kamu ulang di rekaman. Jadi Nabi Isa itu rela mengorbankan diri demi cinta, hidup dalam nilai-nilai kesufian total. Oke, jadi kalau hidupmu ingin mencapai hulul tadi, mencapai puncak pengalaman ketuhanan, jangkaulah Nur Muhammad. Tadi saya bilang kan, ilmu itu cahaya, hidupmu itu dituntun oleh cahaya. Cahaya itu nanti puncaknya ya Nur Muhammad. Jadi kayak gini loh, kalau kamu ikuti kebenaran, kamu akan selangkah lebih dekat dengan Nur Muhammad. Dekat dengan Nur Muhammad berarti semakin dekat sama Allah, karena dia limpahan pertama dari Allah. Ilmumu tambah lagi, kamu semakin dekat lagi. Ilmumu tambah lagi, semakin dekat lagi. Di puncak keilmuan, itu yang namanya ma'rifat, kamu akan bersatu dengan Nur Muhammad. Itulah nanti Allah akan hulul, akan halla, akan menempat dalam dirimu. Nah, itu maunya Al-Hallaj. Jadi untuk jadi orang baik, syaratnya ilmunya harus tambah. Cahayamu akan semakin banyak. Semakin banyak ilmu, derajat. Makanya Allah bilang derajatmu akan semakin tinggi, karena nurmu semakin banyak, cahayamu. Jadi tidak usah milih-milih, kalau ilmu perbanyak aja, dan nyari ilmu yang bikin kamu semakin dekat sama Allah. Jangan nyari ilmu yang bikin kamu menjauh dari Allah. Sekarang kan banyak pengetahuan yang sebenarnya itu tidak penting, kamu tidak harus tahu, tapi kamu maksain tahu sehingga bikin kamu jauh sama Allah. Ya kamu sendiri bisa milah mana pengetahuan yang bikin kamu semakin jauh sama Allah. Ya di WA kan banyak kadang-kadang. Oke. Oh ya kan, teknik memikat lawan jenis, terus di WA, terus cara kan kayak gitu banyak. Itu kalau memang kamu merasa tidak penting, tidak bikin aku tambah dekat sama Allah, mending sudahlah, nggak usah capek-capek baca yang lain. Nah, itu nurmu akan semakin banyak, karena begitu ada sesuatu yang tadi tidak bikin kamu dekat, berarti kan lawannya bikin kamu semakin jauh. Semakin kamu jauh, semakin kamu gelap, karena semakin menjauh dari cahaya. Semakin kamu gelap, semakin kamu nggak ngerti di depanmu ini mikrofon apa laptop. Maka yang benar, yang salah kamu anggap benar, bisa benar kamu anggap salah. Dan nanti arahnya ke takholak bi ahlakillah, arahnya ke moral. Oke, jadi itu teori Nur Muhammad. Dan hampir semua sufi, baik yang wahdatul wujud, hulul ittihad, jatuhnya pada wahdatul adyan. Agama-agama itu hanya cara setiap orang untuk ketemu Tuhannya. Jadi dia tidak utama dan yang pertama. Kita lihat langsung puisinya ya. Tafakkartu fil adyani jadda tahakkukin fa'alfaituha aslan lahu sa'ban jamma fala tatlubanna lil mar'i dina fa innahu yashuddu anil aslil wasik wa innama yutolibuhu aslun yu'baru indahu jami'al ma'ali wal ma'ani fayufhima. Sesungguhnya aku telah merenung tentang agama-agama, aku temukan satu akar yang begitu banyak cabang. Jangan kau paksa orang memeluk satu agama, karena akan memalingkannya dari akarnya yang menghunjam tanah. Biarlah dia mencari akarnya, akar itu akan menyingkap seluruh keanggunan dan sejuta makna, lalu dia akan memahaminya.
balik ke sini. Katanya Al-Hallaj, agama itu skenarionya Allah. Kalian sudah diskenario untuk jadi Muslim. Yang lain memang diskenario Allah untuk jadi Kristen. Maka jangan maksa orang pindah agama seolah-olah kamu harus bebas mikir ya pindah agama. Padahal kamu sendiri nggak bebas. Kamu dulu jadi Islam kan ya karena bapakmu Islam, lahir di lingkungan umat Islam. Yang Kristen juga begitu, yang Hindu juga begitu. Itu sudah skenarionya Allah, katanya Al-Hallaj. Jangan maksa-maksa orang pindah agama. Dia akan kehilangan akarnya. Dia akan lepas dari hikmah yang sudah dijalin sejak dia kecil. Biarkan aja di situ, pada puncaknya semua akan bertemu. Ketika orang pindah agama, itu kan kayak orang ngulang lagi prosesnya dari nol. Spiritualitasnya jadi netral lagi. Nah, itu wejangannya Al-Hallaj. Jadi nanti mirip Ibnu Arabi juga begitu, Rumi dengan cintanya juga begitu. Jadi sudahlah kamu jadi Muslim, ya sudah. Nikmati di situ, perdalam di situ. Tidak usah marah-marah maksa orang masuk Islam. Biar aja yang Kristen, biar aja yang Hindu, akarnya nanti sama. Itu yang disebut wahdatul adyan. Setiap agama sama tapi tidak usah dibahas. Jalani aja sesuai agamamu masing-masing. Kalau dibahas nanti mesti gegeran. Terus kamu marah-marah, ya enggak, ya Islam yang paling benar. Iya, Islam paling benar, makanya jadi Islam yang benar, kan gitu aja. Jadi tidak harus rame, tidak harus ngotot. Jalankan aja sesuai akarmu masing-masing. Itu skenarionya Allah.